Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sikit Fadli. Di sini saya akan membahas tentang tugas remedial 1, yaitu Pilkada di Kota Bagian Sepiapi. Di sini ada 3, yaitu konsep geografi. Yang kedua ada pendekatan geografi, dan yang ketiga ada prinsip geografi. Pertama, konsep geografi. Konsep lokasi. Lokasi absolut. Konsep lokasi itu terbagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama, lokasi absolut. Kota Bagan Siapi-Api terletak di koordinat 29 LU dan 158 BT sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Bagan Siapi-Api berperan penting dalam pilkada kabupaten ini. Lokasi relatif. Kota ini berada di pesisir timur Sumatera, dekat dengan Selat Melaka yang menjadi jalur perdagangan strategis. Hal ini menyebabkan isu ekonomi, transportasi, dan konektivitas sering diangkat dalam pilkada. B. Konsep jarak. Konsep jarak itu terbagi menjadi 2, yaitu jarak geografis dan jarak sosial. Jarak geografis yaitu wilayah Bagan Siapi-Api berbatasan dengan daerah pesisir lainnya seperti Panipahan dan Pulau Jemur, serta daerah daratan seperti Kecamatan Rimba melintang jarak dari pusat ke daerah pedalaman menantang penyebaran logistik pemilu, misalnya distribusi kotak suara ke TPS di wilayah terpencil. Jarak sosial. Kota ini memiliki masyarakat yang majemuk, termasuk suku Melayu, Tionghoa, dan Minang. Kandidat seringkali mendekati komunitas secara berbeda sesuai nilai budaya mereka. C. Konsep interaksi dan interdependensi. Kota Bagan Siapi-Api menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya Rokan Hilir. Banyak warga dari kecamatan lain yang berinteraksi di sini. Dalam pilkada Bagan Siapi-Api menjadi penggerak bagi daerah sekitarnya, baik sebagai pusat informasi maupun administrasi. Yaitu habis itu adalah D, konsep diferensiasi area. Sebagai daerah pesisir, Bagan Siapi-Api sangat berbeda dari kawasan pedalaman di Rokan Hilir. Fokus ini yang diangkat di daerah pesisir cenderung tempat perikanan, pariwisata, dan infrastruktur maritim. Hal ini memengaruhi bagaimana kandidat menyusun strategi kampanye di wilayah ini. Yang E, konsep keterkaitan ruang. Pembangunan di Bagan Siapi-Api sering dipengaruhi oleh keterkaitannya dengan wilayah sekitar, seperti hubungan perdagangan dengan Dumai dan potensi pengembangan pelabuhan ekspor di Selat Malaka. Habis itu yang kedua yaitu adalah pendekatan geografi. Yang pertama yaitu yang A, pendekatan keruangan, special approach. Dan pendekatan keruangan ini terbagi menjadi 2, yaitu pola persebaran pemilih dan yang kedua persebaran TPS menurut pilkada. Pola persebaran pemilih, sebagian besar penduduk kota tinggal di kawasan permukiman padat seperti daerah sekitar Sungai Rokan dan kawasan Pelabuhan Lama. Kandidat harus menganalisis daerah mana yang menjadi kantong suara potensial. Persebaran TPS. Untuk memudahkan akses, TPS dipusatkan di dekat fasilitas publik seperti sekolah atau balai desa, terutama untuk menjangkau warga di wilayah pesisir yang sulit. B. Pendekatan lingkungan, ecological approach. Faktor lingkungan memengaruhi isu yang dibahas dalam pilkada seperti degradasi mangrove dan pencemaran akibat aktivitas perikanan. Kandidat sering menawarkan program pelestarian lingkungan pesisir sebagai bagian dari visi pembangunan. E. Pendekatan kompleks wilayah, regional complex approach. Wilayah Bagan Siapi-Api selain terkait dengan pendekatan sekitar, pembangunan jalan, transportasi laut, serta revitalisasi pasar tradisional untuk menghubungkan pusat ekonomi kota dengan wilayah lain menjadi isu utama. Yang ketiga yaitu prinsip geografi dalam pilkada Bagan Siapi-Api. A. Prinsip persebaran. Sebaran penduduk Bagan Siapi-Api tidak merata dengan konsentrasi tinggi di kawasan pusat kota seperti Jalan Utama dan Pelabuhan Lama. Kandidat perlu menyasar pusat konsentrasi ini untuk mendongkrak elektabilitas. Sementara di kawasan pelosok perlu dilakukan pendekatan khusus. Prinsip interrelasi. Keberhasilan pilkada di bagian Siapi-Api sangat terkait dengan isu lokal seperti pengelolaan sektor perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian. Relasi antara kondisi lingkungan laut, pendapatan nelayan, dan kesejahteraan masyarakat memengaruhi pilihan politik masyarakat. C.
C. Prinsip deskripsi. Hasil pengkatabagan api seringkali dideskripsikan melalui peta distribusi suara berdasarkan kecamatan, tingkat partisipasi pemilih, dan persebaran demografis berdasarkan profesi utama masyarakat, nelayan, pedagang, pekerja informal. D. Prinsip korologi atau gabungan. Dalam pilkada, isu pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan pesisir, dan peningkatan ekonomi maritim dikaji secara korologi dengan melihat hubungan antar wilayah desa-desa pesisir, serta interaksi antara manusia dan sumber daya alam di bagian Siapi-api. Oke, begitu saja yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.